Bapak dan Ibu sekalian, saya akan bacakan beberapa data. Lagi-lagi ini data yang bisa saya kumpulkan, Bapak. Bisa jadi Bapak nanti mendapati data yang berbeda, itu hal yang biasa. Yang pertama adalah bahwa jumlah umat Islam di dunia pada tahun 2024 itu sekitar 2 miliar 22 juta. Banyak Pak kita. Jumlah kita tuh banyak dan relatif tersebar. Karena nanti ada agama juga yang penganutnya banyak. Nomor 3 yaitu Hindu, tetapi terkonsentrasi di satu negara saja. Kalau kita menyebar, jadi sekitar 2 miliar 22 juta umat Islam di dunia pada tahun 2024. Itu mungkin sekitar 24% dari total manusia yang hidup. Sebuah jumlah yang besar, mengingat bahwa Islam adalah agama yang muncul paling terakhir Pak ya. Sebelumnya sudah ada Hindu, sudah ada Buddha, lalu ada Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi kita walaupun didakwahkan terakhir, tapi jumlahnya nomor 2 terbesar. Yang pertama Kristen untuk sekarang Pak ya. Nah, saya bacakan beberapa data yang lagi-lagi data ini nanti bisa berbeda dari satu lembaga ke lembaga yang lain. Ini data 2013, data lama Pak, data lama, tapi saya masih pakai karena data barunya saya belum dapat. Sebaran umat beragama di dunia. Yang pertama adalah umat Islam 22%. Kalau sekarang tadi saya sampaikan 24% Pak ya, tapi ini 2013 22%. Katolik 16,8%, Protestan 6%, Ortodoks 4%, Anglikan 1,2%. Kalau digabung Kristen semuanya menjadi agama terbesar sekarang, nomor 1. Tapi faktanya Kristen itu juga tidak saling mengakui keuskupannya Pak. Protestan dengan Katolik itu dianggap agama yang berbeda, dan di Indonesia juga seperti itu. Jadi agama yang diakui itu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau digabung menjadi jumlah terbesar, tapi kalau mereka dianggap agama yang terpisah, tidak lagi menjadi yang nomor 1. Karena Katoliknya 16%, sementara Muslimnya ada 22%. Lalu ada Hindu 13,7%, Buddha 7%, Sikh, agama Sikh itu agama yang unik Pak ya, agama yang mengambil ajaran-ajaran fundamental agama lain gitu. Jadi dianggap agama yang paling sempurna. Ini menarik Pak, saya punya teman, bukan teman sih, kenalan sajalah. Dulu dia mempelajari agama-agama, dan ketika dia belajar satu agama, dia masuk agama itu. Jadi dia pernah Kristen, dia pernah Hindu, Buddha, dan seterusnya. Jadi sangat serius mempelajari. Ketika dia mempelajari satu agama, dia masuk ke agama itu. Kesimpulannya agama yang paling bagus adalah agama Sikh. Ini agama yang jumlahnya 0,36% tadi. Nah, kemudian kita sampaikan bahwa dalam Islam itu zakat itu 2,5%. Kalau Katolik itu 10%. Tapi dalam agama Sikh zakat itu 45%. Wah, luar biasa Pak. 45% itu artinya setengah penghasilan kita diberikan ke lembaga agama. Apa yang disampaikan orang tadi itu, dia bilang kalau gitu saya Muslim lagi. Berat Pak. Berat kalau setengahnya dikasih ke pemuka agama atau ke lembaga agama. Ini agama Sikh Pak. Lalu ada Yahudi 0,21, 0,2% Pak. Tapi berisik banget dan menghancurkan banget ya, luar biasa Yahudi itu. Dulu ditolong sama Nabi Musa, pertama mereka disiksa, diperlakukan tidak baik oleh Mesir sebagai warga negara bawah. Diselamatkan Nabi Musa, bahkan melihat secara langsung bagaimana Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Baru beberapa hari mereka sudah bilang, Musa, kita tolong dibikinin Tuhan berhala dong.
ij'al lana alihan kama lahum alihah. Enak juga kalau menyembah Tuhan tapi kelihatan bisa dipegang, bisa diguyur susu, bisa dikasih sesajen gitu. Padahal baru melihat mukjizat Nabi Musa sudah begitu. Nabi Musa disakiti padahal nabinya, apalagi kita yang bukan apa-apanya gitu kira-kira Pak. Ini 0,2% loh Pak, luar biasa membuat kehancuran ya, membuat kerusakan. Lalu ada Bahai 0,1%, agnostik 9%. Agnostik besar ternyata Pak ya, percaya Tuhan tapi tidak mau agama. Banyak orang yang kecewa dengan agama Pak, kecewa dengan Islam karena Islam itu mengajarkan kekerasan. Mana buktinya? Itu ISIS, Al-Qaeda perang di mana-mana, memenggal, merajam gitu kira-kira. Kecewa dengan Kristen, kecewa dengan agama-agama yang ada. Ya sudahlah, kita percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Nah ini agnostik besar Pak, 10% kurang. Luar biasa ya. Kemudian ateis 2%. Ada beberapa pemimpin negara yang secara lugas menyatakan mereka ateis ya. Ada beberapa pemimpin, salah satunya Perdana Menteri ya, suatu negara besar yang menyatakan saya ateis gitu. Jadi nggak tahu apa mereka tidak nyaman dengan agama atau mereka enggan belajar agama sehingga mereka menolak, padahal tawaran agamanya ada banyak. Baik, ini sebaran tahun 2013. Sebaran 2024 umat Islam meningkat. Nanti saya bacakan trennya. Ini baru data-data aja Pak ya. Pada tahun 2011 manusia tumbuh 137%. Umat Islam tumbuh 235. Jadi pertumbuhan umat Islam lebih tinggi daripada pertumbuhan manusia secara global. Hampir 2 kali lipat Pak. Jadi pertumbuhan manusia sedunia 137%, pertumbuhan umat Islamnya 235%, hampir 2 kali lipat. Kristen tumbuh 46%, jauh Pak, 235 ke 6. Mohon maaf karena ini kan membacakan data Pak ya, bukan dalam rangka menjelek-jelekan agama lain, tapi kita membaca data bahwa Kristen tumbuhnya 46%, lumayan, tapi jauh dibanding Muslim yang 235%. Nah, kemudian dalam rentan waktu sekitar berapa ini ya, 20 tahun, Islam tumbuh di Australia dan Pasifik sebanyak 257% Pak. Islam tumbuh 257%, 2 kali lipat, luar biasa. Ini di Australia dan Pasifik. Di Eropa 142% Pak, 142% Eropa ini. Di Amerika 25%, di Asia 12,5%, di Afrika 2%, Amerika Latin 4%. Jadi kita itu keok di Afrika Pak, tapi di Eropa tinggi. Kemudian dalam rentan waktu tahun ini 10 tahun Pak ya, pada tahun 2000 itu sekitar 12,5 juta orang masuk Islam. Berarti dalam 10 tahun ada 12 juta. Berarti dalam 1 tahun ada 1,2 juta orang masuk Islam Pak. Banyak sekali ya. Kemudian pada tahun 2012 200.000 orang Kristen masuk Islam di Amerika, 200.000, dan di Inggris ada 5.000. Bapak dan Ibu sekalian, Eropa yang kita baca punya Islamophobia, pertumbuhan Islamnya sangat tinggi. Segitu-gitunya ditakut-takutin, diintimidasi, pertumbuhannya juga tinggi. Apa yang bisa kita ambil atau kita simpulkan? Islam itu agama yang kokoh Pak. Mau ditakut-takutin, diintimidasi, dirayu-rayu itu nggak gampang. Orang membuat membuat mereka pindah agama itu sangat sulit. Yang paling gampang sekarang di Palestina itu kurang apa mereka sengsaranya? Rumahnya dihancurkan, keluarganya tewas, mereka sendiri kemungkinan besar cacat fisik, tapi mereka tetap mau memegang agamanya Pak.
Makanya kalau umat Islam tuh harusnya optimis Pak, jangan pesimis. Saya nggak tahu kalau ada orang yang menyampaikan umat Islam terdesak. Saya emang enggak itu. Kita dijajah 350 tahun konon. Dijajah 350 tahun. Dan penjajah membawa agama. Ada glory, gold, sama gospel. Ada gospelnya. Tetap jadi muslim Pak. Nenek moyang kita itu tetap jadi muslim. Kita muslim, kakek kita muslim, buyut kita muslim. Kurang apa hebatnya agama dan kurang apa? Makanya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139 kalau nggak salah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan resah, jangan gundah gulana, karena kalian yang paling unggul kalau kalian beriman.